Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maisa Hanidia Faiz. Saya dari kelas 2B dengan NIM 2285220043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori perkembangan karir John Holland's Typology yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh dosen Ibu Roda Zaima Dalimunte, MPD. Konsep dasar teori Holland. Nah, teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan berdasarkan asumsi bahwa faktor kepribadian mendasari pilihan karir. Teorinya menyatakan bahwa orang memproyeksikan pandangan dunia dan pandangan karir ke posisi dan membuat keputusan karir yang mencerminkan orientasi pribadi yang mereka pilih. Teori ini mengintegrasikan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku kerja, dan psikologi sosial, termasuk teori konsep diri dan stereotip sosial. Menurut Foch, McHugh, Bertoch, and Reardon tahun 2014. Holland dalam teori tipologi karir mengenai perilaku vokasional berpendapat bahwa sangat penting untuk membangun keterkaitan atau kecocokan antara tipe kepribadian dan pemilihan karir tertentu. Jadi, pemilihan dan penyesuaian karir merupakan gambaran dari kepribadian setiap orang. Nah, banyak nih faktor yang mempengaruhi teori Holland, antara lain itu ada jenis kelamin, kelas sosial, umur, pendidikan, sama kecerdasan. Nah, maksud dari model orientasi yang didefinisikan oleh John Holland itu yang pertama ada realistis. Nah, realistis nih apa sih? Nah, realistis ini jenis model yang cenderung untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi pada penerapan. Ciri-cirinya itu didominasi maskulin, kekuatan otot, terus memiliki keterampilan motorik yang kuat, keterampilan fisik, terus percakapan verbalnya kurang, konkret, bekerja praktis. Nah, contoh pekerjaannya itu di dalam model orientasi realistis ini ada misalkan contohnya kayak supir truk, petani, pilot, terus pengawas bangunan, tukang listrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam proses konseling ini, konseli atau peserta didik menyukai saran dan rekomendasi khusus untuk menangani masalah pekerjaan dan solusi praktis untuk masalahnya. Terus model tipe yang kedua itu ada investigatif. Nah, investigatif ini biasanya tuh ditandai suatu tugas-tugas yang memerlukan kemampuan yang bersifat kreativitas sama abstrak. Nah, terus dalam lingkungan ini, individu memilih cara yang menggunakan pemikiran rasional untuk memecahkan masalah yang akan mereka hadapi. Nah, orang dengan tipe kepribadian investigatif ini biasanya lebih tertarik pada masalah atau kasus yang belum terselesaikan dan mencari solusinya dengan cara yang logis. Terus model tipe yang ketiga itu ada sosial. Sosial ini apa sih? Nah, sosial ini lingkungan kan tempat seseorang berinteraksi dengan orang lain. Nah, pribadi yang sosial ini membutuhkan kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengubah perilaku untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, model tipe ini biasanya milih karir yang sukanya bantu orang lain gitu, yang akan membantu orang lain. Nah, ciri-cirinya itu kayak misalkan dia mudah bergaul, suka berbicara, religius, tanggung jawab, terus dia memiliki kemampuan verbal, terus rapi, teratur, intelektual. Maksudnya itu dia intelektual dalam memecahkan masalahnya. Nah, terus berorientasi pada perasaan. Nah, contoh pekerjaannya itu ada konselor, misioneris, psikolog, terapis, pekerja sosial, nah, dan lain-lain. Dalam proses konseling
orang yang tipe ini tuh dia akan mengekspresikan dirinya sendiri dengan membantu orang lain atau kegiatan sosial lainnya. Kegiatan sosial lainnya itu contohnya kayak volunteer gitu. Nah, yang keempat ada konvensional. Tipe model ini cenderung suka kegiatan verbal. Kayak dia suka ngomong, terus bahasanya menyukai bahasa yang terstruktur, terus menghindari situasi yang ambigu. Dia suka melayani, terus memberi nilai tinggi terhadap status dan kenyataan materi. Nah, contoh pekerjaannya itu kayak pegawai arsip bank, kasir, pemegang buku, statistika, dan pekerjaan lainnya yang sejenis. Oh ya, yang konvensional ini biasanya dia menyukai angka. Nah, makanya kenapa contoh pekerjaannya itu dia pegawai arsip bank, kasir, dan lain-lain. Karena dia bersangkutan dengan angka. Dia menyukai yang berhubungan dengan angka gitu. Nah, yang kelima ada interpressing. Nah, interpressing ini ciri-cirinya itu dia menggunakan keterampilan berbicara untuk bertindak dalam situasi di mana orang lain dapat dikendalikan atau dipengaruhi. Nah, dia ciri-cirinya itu kayak melihat diri sendiri sebagai orang yang paling berkuasa, terus mudah bergaul dengan orang lain, terus kepedulian berlebihan kepada kekuasaan. Nah, contohnya itu kayak pedagang, politikus, perwakilan dagang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, tipe modelnya ada artistik. Nah, tipe model orientasi ini dia memiliki kecenderungan berhubungan dengan orang lain secara tidak langsung, bersifat sosial, tapi dia sulit menyesuaikan diri. Nah, contohnya itu kayak penyair, ahli musik, pencipta lagu, kartun, maksudnya yang suka bikin kartun, ahli drama, dan lainnya. Terus materi selanjutnya ada aplikasi teori Holland. Nah, salah satu implikasi yang jelas dari teori Holland untuk konseling karir itu merupakan bahwa praktisi itu bisa membantu klien menilai kepentingan dan ruang lingkup pekerjaan mereka, serta memahami hubungan di antara mereka. Ini menurut Xu tahun 2020. Secara umum, Gibson dan Michelle menjelaskan beberapa implikasi teori karir terhadap konseling karir. Ini menurut Usmawati tahun 2019. Nah, yaitu pentingnya konselor untuk satu, mempelajari proses karakteristik perkembangan manusia termasuk kesiapannya untuk belajar dan keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahap perkembangannya. Terus yang kedua, memahami kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan khususnya dan hubungannya dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu melaksanakan asesmen dan menginterpretasikan sifat-sifat individual dan karakteristiknya, serta mengaplikasikannya dalam relasi konseling yang beragam. Yang keempat, mempelajari dan dapat membantu klien dalam memahami bahwa faktor-faktor perubahan atau faktor-faktor yang tidak disangka bisa mengubah perencanaan karir. Yang terakhir, memahami perubahan cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, sehingga membutuhkan pengujian secara tetap serta butuhnya penggunaan teori dan riset-riset mutakhir sebagai dasar pelaksanaan konseling. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.